Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Tidak lama lagi Bapak Ibu akan validasi info GTK untuk triwulan 3 dan triwulan 2 SK semester ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perlu memastikan data-datanya sudah siap untuk ditarik. Nah, salah satu cara yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk mengecek apa saja jam tambahan yang sudah terbaca di dapodiknya Bapak Ibu, kemudian apa saja tugas pokok yang sudah terbaca, jam mengajarnya apakah sudah cukup 24 jam. Nah, itu Bapak Ibu bisa cek arahnya atau langkahnya. Bapak Ibu gampang sekali, silahkan buka browsernya, Google misalnya, lalu pilih ketik di Dapodik PTK Datadik atau PTK Dapodik. Nah, di sini akan tampil ini Bapak Ibu ya, PTK Datadik yang situsnya sso.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu silahkan pilih ini PTK Datadik, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan tampil meminta username dan password. Silahkan masukkan akun info GTK-nya Bapak Ibu, username-nya ya dan password info GTK-nya. Nah, setelah Bapak Ibu masukkan, pilih klik masuk. Nah, setelah Bapak Ibu klik masuk, nanti kemungkinan akan tampil seperti ini. Autentikasi 2 langkah. Nah, Bapak Ibu bisa pilih aktifkan nanti ya, pilih aktifkan nanti supaya bisa langsung kita cek saat ini misalnya. Nah, pilih aktifkan nanti, lalu akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Akan tampil biodata ya, Bapak Ibu, biodatanya Bapak Ibu. Nah, di bagian biodata silahkan cek biodatanya. Yang paling direkomendasikan untuk dicek juga adalah di bagian beban ajar nih, terkait validasi info GTK. Pilih beban ajar. Nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, akan tampil seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa cek jam mengajarnya di kelas-kelas berapa yang sudah terhitung nih. Jadi di sini, nah, di sini jumlah jam 4 kali 6 berarti sudah memenuhi 24 JP untuk mapel bahasa Inggris. Ya, jenjang SMP ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Oh, berarti jam mengajar saya untuk tugas pokok mengajar, tatap muka, itu sudah terpenuhi 24 jam. Nah, kalau belum terpenuhi Bapak Ibu pilih di bagian tugas nih. Bapak Ibu akumulasi dulu, jumlah dulu berapa total jam mengajar yang Bapak Ibu linear dengan serdiknya ya. Kemudian pilih sebelahnya ini Bapak Ibu bagian tugas tambahan. Nanti akan ditampilkan juga akan ada tugas tambahan. Contoh di sini Bapak Ibu, karena guru yang kita cek ini sudah dari sisi jam tatap muka sudah terpenuhi 24 JP, maka seyogyanya guru ini tidak perlu lagi tugas tambahan untuk pemenuhan 24 jam itu. Makanya kalau kita lihat tugas tambahannya di guru ini itu sudah tidak ada Bapak Ibu. Nah, di sini tertulis guru wali, memang ini perlu untuk semua guru. Terlepas dari sudah cukup 24 JP atau tidak, informasi atau keterangan dari admin info GTK ya beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa itu tetap wajib karena dia menjadi tugas pokok Bapak Ibu, yaitu pembimbingan. Nah, jadi guru wali itu ada jumlah jamnya juga terhitung 2 JP Bapak Ibu, seperti itu. Nah, jadi guru wali di sini ada tanggal mulai tugasnya ya, kemudian tanggal selesai tugasnya ini masih non karena masih berlaku. Sementara memang tertulis di sini wakil kepala sekolah kurikulum, tapi di sini ada tertulis tanggal selesai tugasnya itu sudah selesai karena tanggal 31 bulan 12 2024. Ya, ini tugas tambahan di tahun-tahun kemarin Bapak Ibu, termasuk juga tim pengembang kurikulum tugas tambahan di tahun kemarin. Nah, untuk tahun ini kalau kita baca data dari guru ini, guru wali, dia hanya memiliki tugas lain yaitu selain mengajar yaitu sebagai guru wali yang masih berlaku. Silakan Bapak Ibu cek juga di tugas tambahannya. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa mengakumulasi atau menjumlah apakah sudah terpenuhi 24 jam Bapak Ibu, seperti itu. Dan perlu Bapak Ibu pastikan di bagian beban ajar ini ya, di bagian beban ajar ini mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang linear dengan sertifikat Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, ini guru ini sertifikat pendidiknya adalah bahasa Inggris, jadi memang linear ya. Yang tidak linear misalnya Bapak Ibu mapelnya sertifikat pendidiknya bahasa Inggris, tapi yang tampil di sini misalnya matematika atau IPA
otomatis itu tidak akan linear Bapak Ibu. Jadi pastikan sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Kalau tidak sesuai yang tampil dan misalnya Bapak Ibu mengajar bahasa Inggris tapi serdiknya juga memang bahasa Inggris, namun yang tampil misalnya IPA atau IPS, ini berarti ada kekeliruan penginputan dari operator. Nah, bisa dikomunikasikan dengan operator sekolahnya Bapak Ibu kalau ada kekeliruan. Nah, ini perlunya kita ngecek di bagian data dik ini untuk Bapak Ibu bisa melakukan cross check lebih awal apakah memang data-datanya di Dapodik itu sudah sesuai jelang penarikan info GTK kita Bapak Ibu. Nah, memang pada saat penarikan info GTK nanti itu Bapak Ibu misalnya tidak valid, itu diberikan kesempatan memperbaiki. Tapi kan alangkah baiknya kita sedia payung sebelum hujan. Sebelum penarikan kita sudah standby, kita cross check data kita. Kalau ada yang keliru kita perbaiki memang. Kalau sudah cocok berarti siap-siap untuk penarikan data dan itu insya Allah akan hijau, yaitu valid. Karena Bapak Ibu sudah pastikan sudah cocok seperti itu. Nah, selain beban mengajar dan tugas tambahan di PTK Datadik ini Bapak Ibu juga perlu nih ngecek bagian di sini nih, kenaikan gaji berkalanya Bapak Ibu untuk ASN dalam hal ini PNS dan P3K. Kalau Bapak Ibu sudah ada kenaikan gaji berkala, Bapak Ibu pastikan melapor ke operator sekolahnya tentunya. Nah, apakah operator sekolah sudah menginput atau belum? Bapak Ibu bisa cek di sini juga, bisa pantau dari sini. Contoh nih, kalau guru ini kenaikan berkalanya terakhir di tanggal 14 April 2025. Masa kerja 10 tahun. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek dari sini nih. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Termasuk juga kenaikan pangkat, ya, di riwayat kepangkatan. Apakah misalnya operatornya sudah menginput, misalnya Bapak Ibu sudah memberikan SK kepada operator, baru-baru ini Bapak Ibu naik pangkat misalnya dari 3A, 3B, 3BK, 3C dan seterusnya. Nah, apakah operatornya sudah nginput ke sistem Dapodik? Bapak Ibu bisa cek dari sini nih, tanpa perlu bertanya langsung ke operatornya. Bisa ngecek dari sini, memvalidasi dari sini. Oh iya, ternyata SK3C-nya sudah diinput Bapak Ibu di sini misalnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ternyata 3D, ternyata yang tampil di sini cuma 3C, padahal Bapak Ibu sudah nyetor SK 3D-nya ke operator, nah, kemungkinan itu belum terinput. Silakan dikomunikasikan lebih lanjut dengan operator sekolahnya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kelebihan-kelebihan ketika Bapak Ibu ngecek di sini ya, PTK Dapodiknya Bapak Ibu menggunakan akun info GTK-nya. Jadi tetap menggunakan akun info GTK-nya. Ini lagi-lagi tahapan penting untuk sebelum validasi info GTK Bapak Ibu. Silakan dikoreksi jika ada yang keliru, ditambahkan jika ada yang kurang, kita sharing dan diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.